Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam program pembelajaran jarak jauh. Ibu akan memberikan layanan informasi bimbingan karir, yaitu mengenai jalur masuk perguruan tinggi negeri. Ibu harap kalian masih tetap semangat dalam belajar dan menyimak layanan informasi ini dengan sebaik-baiknya sehingga kalian dapat mencapai cita-cita kalian untuk masuk perguruan tinggi negeri. Layanan informasi mengenai jalur masuk perguruan tinggi negeri memiliki tujuan, yaitu peserta didik dapat memahami tentang jalur masuk perguruan tinggi negeri, serta mampu menentukan pilihan yang tepat dalam melanjutkan studi dan sukses dalam pelaksanaan seleksinya. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai jalur masuk perguruan tinggi negeri, ada baiknya kalian mengenal terlebih dahulu mengenai lembaga tes masuk perguruan tinggi atau juga disebut dengan LTMPT. LTMPT merupakan lembaga yang menyelenggarakan tes masuk perguruan tinggi yang memiliki tujuan khusus, yaitu melaksanakan tes masuk perguruan tinggi negeri yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. LTMPT secara resmi diluncurkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada tanggal 4 Januari 2019. LTMPT merupakan respon dari kebutuhan terhadap peningkatan kualitas proses seleksi dalam penerimaan mahasiswa baru. Diharapkan dengan keberadaan LTMPT benar-benar bisa mendapatkan calon mahasiswa baru yang diperkirakan mempunyai keberhasilan studi di perguruan tinggi. Setelah kalian mengenal lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT, mari kita lihat jalur masuk perguruan tinggi negeri, yaitu yang pertama SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kedua yaitu SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dan yang ketiga yaitu Ujian Mandiri. Kalian untuk mengikuti SBMPTN dan ujian mandiri diwajibkan mengikuti UTBK, ujian tulis berbasis komputer, di mana saat kalian menjalani tes, kalian akan mendapatkan nilai, dan nilai tersebut kalian bisa mendaftarkan pada SBMPTN dan ujian mandiri. Dan yang selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan masing-masing secara terperinci. Jalur masuk yang pertama yaitu SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan atau portofolio calon mahasiswa. Indikator penilaian SNPTN yaitu melalui rapot atau prestasi siswa. Nilai rapot yang dapat kalian lihat yaitu besarnya nilai, konsistensi, nilai rata-rata, nilai mapel tertentu. Yang kedua, prestasi di luar sekolah berupa piagam atau sertifikat prestasi lomba minimal juara 3 tingkat kota. Dan yang ketiga, nilai USBN dan UNBK tidak dipertimbangkan. Indikator penilaian SNMPTN yang kedua yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah ada beberapa hal yang dapat dilihat. Yang pertama adalah akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah A memiliki kesempatan untuk mengikuti SNPTN itu sebanyak 40% terbaik di sekolahnya. Untuk akreditasi B sebanyak 25% terbaik di sekolahnya, dan akreditasi C sebanyak 5% terbaik di sekolahnya.
Faktor sekolah yang kedua yaitu dilihat bagaimana IPK dan prestasi alumni di PTN yang dituju. Yang ketiga adalah penilaian PTN terhadap banyaknya lulusan atau alumni sekolah yang diterima di PTN. Dan yang keempat, prestasi sekolah dalam perlombaan tingkat nasional ataupun internasional. Dilihat dari yang ketiga dalam penilaian SNPTN yaitu faktor pemerataan daerah. Faktor ini yaitu hanya PTN tertentu saja di mana memiliki kebijakan untuk memberikan kuota khusus atau prioritas ke daerah tertentu. Ada beberapa tips dalam mengikuti SNMPTN, yaitu yang pertama, hindarilah memilih lintas jurusan. Yang kedua, pertimbangkan jurusan dan PTN yang sepi peminat namun tetap berada dalam jalur bakat dan minat serta nilai rapot kalian. Dan yang ketiga, pertimbangkanlah jurusan dari nilai rapot yang terbesar. Yang keempat, pertimbangkan rekam jejak sekolah melalui SNMPTN. Dan yang kelima, membuat rencana belajar. Serta yang keenam, berdoa dan tetap optimis. Jalur masuk yang kedua yaitu UTBK SBMPTN. UTBK itu sendiri merupakan ujian tulis berbasis komputer yang merupakan tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Sedangkan SBMPTN yaitu seleksi bersama masuk PTN dilakukan berdasarkan hasil ujian tulis berbasis komputer atau UTBK serta kriteria lain yang disepakati oleh PTN. Maka dari itu, informasi mengenai UTBK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SBMPTN. Dengan kata lain, sebelum kalian mendaftarkan ke SBMPTN, kalian harus melalui proses ujian tulis berbasis komputer atau UTBK terlebih dahulu. Tujuan dilaksanakannya UTBK yaitu untuk memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu. Dan yang kedua, untuk memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel dalam memilih waktu dan lokasi tes. Persyaratan UTBK itu sendiri ada beberapa hal, yaitu yang pertama, yang berhak mengikuti UTBK atau ujian tulis berbasis komputer adalah siswa SMA atau MA atau SMK kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan maksimal umur 25 tahun. Yang kedua yaitu lulusan SMA atau MA atau SMK atau sederajat tahun 2019 dan 2020 atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 dengan maksimal umur 25 tahun. Dan yang ketiga, peserta mengikuti 1 kali tes UTBK. Dan yang keempat, membayar biaya UTBK. Daya tampung perguruan tinggi yang disediakan yaitu minimum 20% dari SNMPTN, 40% dari SBMPTN, dan maksimum 30% dari ujian mandiri, dan semua kebijakan dikembalikan ke perguruan tinggi negerinya masing-masing. Dan untuk persyaratan UTBK ini setiap tahun mengalami perubahan dan perbaikan, jadi kalian tetap harus mengetahui informasinya dengan membuka laman ataupun web resmi dari LTMPT.
Ujian tulis berbasis komputer atau UTBK memiliki dua jenis tes, yaitu yang pertama, tes potensi skolastik yang bertujuan untuk mengukur potensi diri berupa penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, dan pengetahuan kuantitatif yang bisa dilihat dari beberapa mata pelajaran, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Jenis tes UTBK yang kedua adalah tes potensi akademik yang bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang sudah diajarkan di sekolah. Ada dua jenis pilihan tes yang dapat kalian pilih. Yang pertama adalah Saintex, terdiri dari mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dan pilihan yang kedua adalah Soshum, terdiri atas mata pelajaran matematika, sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Soal-soal UTBK menggunakan soal HOTS, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi, yaitu kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Jalur masuk perguruan tinggi negeri yang kedua adalah SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ada beberapa persyaratan untuk mengikuti SBMPTN, yaitu yang pertama, siswa SMA atau MA atau SMK atau sederajat lulusan tahun 2019 dan 2020 harus sudah memiliki ijazah. Yang kedua, siswa SMA atau MA atau SMK atau sederajat lulusan tahun 2021 minimal memiliki surat keterangan lulus pendidikan menengah. Yang ketiga, memiliki nilai UTBK. Nah, di sini kalian sebelum mengikuti mendaftar SBMPTN wajib mengikuti terlebih dahulu ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Persyaratan yang keempat, kalian harus memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Syarat yang kelima, memiliki NISN atau nomor induk siswa nasional. Yang keenam, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio, dan hal ini akan diperjelas nanti di laman LTMPT. Dan yang terakhir, biaya UTBK ditanggung oleh peserta dan ada subsidi dari pemerintah. Jalur masuk perguruan tinggi yang ketiga adalah seleksi mandiri. Seleksi mandiri perguruan tinggi negeri merupakan penerimaan mahasiswa baru di suatu perguruan tinggi negeri dan dikelola sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada jenis-jenis seleksi mandiri PTN. Karena dikelola sendiri oleh masing-masing PTN, maka ragam seleksi mandiri S1 PTN berbeda-beda. Beberapa mekanisme seleksi mandiri PTN yaitu yang pertama adalah ujian mandiri atau ujian tulis. Merupakan mekanisme seleksi mandiri S1 PTN dengan mengadakan ujian atau tes. PTN yang memakai mekanisme seleksi ini antara lain UI dengan SIMAK UI, Undip dengan PSBB, UGM dengan UTUL, IPB dengan UTMI, ITB dengan SMITB, ITS dengan SKM-ITS, UNS dengan SMJU-UNS, Unpad dengan SMUP, dan lain-lain. Untuk keterangan, ujian tulis pada saat pandemi ini ditiadakan
dan diganti dengan ujian melalui daring. Jenis seleksi mandiri yang kedua adalah seleksi rapot atau PMDK, yaitu merupakan mekanisme seleksi mandiri S1 PTN dengan melakukan seleksi rapot atau prestasi. PTN yang memakai mekanisme seleksi ini antara lain UGM dengan PB-UTM, UNES dengan jalur prestasi, UNS dengan UMJP-UNS. Jenis seleksi yang ketiga yaitu seleksi melalui nilai UTBK, yang merupakan mekanisme seleksi mandiri S1 PTN dengan melihat nilai UTBK siswa. Jadi PTN tidak mengadakan tes, tetapi cukup melihat hasil UTBK calon mahasiswa untuk kemudian di-ranking. Jadi pendaftar ataupun siswa harus ikut UTBK sebelumnya. Nah, mudah-mudahan dari beberapa hal informasi yang Ibu sudah berikan kepada kalian akan menjadi bahan acuan ataupun dapat memotivasi kalian untuk dapat mengikuti jenis-jenis jalur masuk perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.